Kamu sudah berbaring seharian penuh, tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tapi kenapa rasanya justru lebih lelah daripada hari-hari ketika kamu benar-benar sibuk bekerja dari pagi sampai malam? Kenapa ada rasa bersalah yang mengganjal di dada? Waktu terasa terbuang sia-sia? Dan hidup terasa hampa padahal kamu pikir kamu sedang beristirahat? Kalau kamu pernah merasakan ini, dengarkan baik-baik karena ini bukan soal kamu yang malas atau tidak punya kemauan keras dan ilmu saraf modern sudah menemukan jawabannya yaitu otakmu sedang menjalankan operasi paling merusak tepat di saat kamu mengira sedang beristirahat dan hari ini saya akan membongkar mekanisme itu secara lengkap supaya kamu benar-benar paham apa yang terjadi di dalam kepalamu. Dan yang lebih penting lagi bagaimana cara keluar dari jebakan itu. Mungkin kamu pernah menonton konten-konten yang bilang tidak apa-apa kok istirahat dulu atau cara keluar dari burnout dan konten-konten semacam itu memang memberikan sedikit kenyamanan sesaat tapi mereka semua melewatkan satu hal yang paling krusial yaitu mereka tidak pernah menjelaskan kenapa tidak. Melakukan apa-apa itu justru menyakitkan dan bagaimana mekanisme di balik rasa sakit itu bekerja padahal kalau kamu memahami mekanismenya maka cara keluarnya juga akan sama sekali berbeda dari sekadar mendengar kata-kata penyemangat yang terdengar hangat tapi tidak benar-benar mengubah apapun. Pada tahun 2001 tim peneliti neuroscience dari Universitas Washington yang dipimpin oleh Marcus Raichle sedang melakukan eksperimen menggunakan mesin fMRI dan mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak mereka duga karena ketika para peserta diminta mengerjakan soal matematika area-area tertentu. Di otak mereka menyala seperti yang sudah diperkirakan tapi kemudian ketika para peserta diminta untuk berhenti mengerjakan apapun dan hanya diam beristirahat terjadi hal yang sangat aneh yaitu otak yang seharusnya menjadi tenang dan diam justru tidak mati melainkan area-area lain yang berbeda. Mulai menyala dan aktif dengan intensitas yang cukup tinggi. Tim peneliti saat itu benar-benar kebingungan karena selama ini semua orang termasuk para ilmuwan mengira bahwa ketika kita tidak melakukan apa-apa maka otak juga ikut beristirahat tapi ternyata otak tidak bekerja seperti itu sama sekali dan Raichle kemudian memberi nama pada jaringan saraf yang aktif saat kita diam ini yaitu Default Mode Network atau disingkat DMN dan penemuan ini mengguncang dunia neuroscience karena untuk pertama kalinya terbukti secara ilmiah bahwa otak kita tidak pernah benar-benar istirahat bahkan di saat kita pikir kita sedang santai-santai saja. DMN adalah mode default otak yang otomatis menyala ketika kamu tidak sedang fokus pada tugas tertentu di dunia luar dan yang lebih mengejutkan lagi adalah data energi yang digunakan karena ketika DMN aktif energi yang dikonsumsi otak hanya berbeda sekitar 5-10% dibandingkan. Ketika kamu sedang mengerjakan tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dan secara keseluruhan 60-80% dari total energi yang digunakan otak justru terpakai dalam kondisi default ini, artinya saat kamu merasa tidak melakukan apa-apa otakmu hampir beroperasi di kapasitas penuh seperti mesin mobil yang tetap menyala meski mobil sedang parkir diam di garasi. Ketika DMN menyala dan tidak ada objek eksternal untuk difokuskan otak membalikkan kameranya ke dalam yaitu ke arah dirimu sendiri dan mulailah muncul pertanyaan-pertanyaan yang datang secara otomatis tanpa kamu undang seperti kenapa aku masih seperti ini ya atau minggu lalu kan sudah bilang mau. Mulai tapi sampai sekarang belum juga atau besok apa benar-benar bisa berbeda dari hari ini dan pertanyaan-pertanyaan ini bukan kamu yang sengaja memikirkannya melainkan otak yang secara otomatis memutarnya seperti playlist lagu yang disetel ulang terus-menerus. Sebenarnya DMN tidak sepenuhnya jahat karena pernahkah kamu tiba-tiba mendapat ide cemerlang saat sedang mandi atau saat sedang jalan-jalan santai di taman dekat rumah dan tiba-tiba menemukan jawaban dari masalah yang sudah berhari-hari kamu pikirkan itu semua terjadi berkat DMN juga karena jaringan ini adalah sumber kreativitas wawasan mendalam dan pemahaman diri dan sebuah tinjauan ilmiah dari Fakultas Kedokteran Universitas Sao Paulo pada tahun 2025 juga menegaskan bahwa DMN adalah sirkuit inti untuk refleksi diri pemrosesan emosi dan kognisi sosial jadi DMN itu seperti seorang juru masak yang sangat berbakat di dalam otakmu. Bayangkan DMN sebagai juru masak dan pengalaman harianmu sebagai bahan-bahan di dalam kulkas karena kalau kulkasnya terisi dengan bahan-bahan yang baik seperti buku yang kamu baca hari ini percakapan bermakna yang kamu lakukan masalah yang berhasil kamu selesaikan maka sang juru masak akan dengan lincah mengombinasikan semua bahan itu menjadi hidangan lezat berupa ide-ide baru pemahaman yang lebih dalam dan koneksi-koneksi makna yang sebelumnya tidak kamu sadari tapi masalahnya adalah ketika kulkas itu kosong ketika seharian kamu tidak melakukan apa-apa tidak membaca apa-apa tidak berbicara. Dengan siapapun tidak menyelesaikan apapun maka juru masak itu kehilangan bahan untuk dimasak dan apa yang dilakukan juru masak yang berdiri di depan kulkas kosong dia berbalik ke arahmu dan mulai berbicara kemarin juga tidak ngapa-ngapain hari ini juga sama saja sebenarnya kamu ini kenapa sih kok?
Tidak punya semangat hidup dan inilah alasan sebenarnya kenapa kamu merasa sangat lelah padahal seharian hanya berbaring di tempat tidur karena juru masak di otakmu yang tidak punya bahan untuk dimasak akhirnya memasak dirimu sendiri. Sebuah penelitian penting yang dilakukan pada tahun 2010 oleh psikolog Harvard bernama Killingsworth dan Gilbert menggunakan aplikasi smartphone untuk melacak kehidupan sehari-hari 2.250 orang secara real-time dengan cara mengirimkan notifikasi secara acak dan menanyakan apa yang sedang mereka pikirkan saat itu dan bagaimana perasaan mereka di momen itu juga dan hasilnya benar-benar mengejutkan karena ternyata manusia menghabiskan 9% dari waktu terjaga mereka yaitu hampir setengah dari seluruh waktu sadar mereka untuk memikirkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan apa yang sedang mereka kerjakan saat itu dan yang lebih penting lagi ketika pikiran mereka mengembara seperti itu mereka merasa lebih tidak bahagia terlepas dari jenis aktivitas apa yang sedang mereka lakukan. Artinya bukan soal tidak melakukan apa-apa yang membuat kita tidak bahagia melainkan ketika pikiran kita mengembara tanpa arah dan tujuan. Itulah yang menjadi sumber ketidakbahagiaan yang sesungguhnya bahkan kalau kamu sedang melakukan aktivitas yang menyenangkan sekalipun tapi pikiranmu sedang di tempat lain maka kamu tetap merasa tidak bahagia jadi pikiran yang mengembara itu sendirilah yang menjadi penyebab langsung dari perasaan tidak bahagia. Disinilah mekanisme kedua mulai bekerja dan saling mengunci dengan mekanisme pertama karena pada tahun 1920-an di sebuah restoran di Jakarta bayangkan seorang psikolog bernama Ratnasari sedang makan siang ketika dia memperhatikan seorang pelayan yang sangat luar biasa karena pelayan itu mampu mengingat pesanan dari 6 meja berbeda tanpa mencatat apapun termasuk detail seperti siapa yang memesan nasi goreng dengan tingkat kepedasan tertentu atau siapa yang minta es tehnya tidak pakai gula tapi begitu sebuah meja sudah membayar dan pergi si pelayan langsung lupa semua pesanan meja itu. Padahal baru saja dia layani dan fenomena ini kemudian diteliti secara ilmiah di laboratorium dan hasilnya mengkonfirmasi bahwa tugas yang belum selesai diingat sekitar 2 kali lebih kuat dibandingkan tugas yang sudah diselesaikan dan inilah yang dikenal sebagai efek Zeigarnik. Yang menarik adalah efek ini tidak selalu buruk karena kamu pasti pernah merasakan saat menonton serial drama dan tiba-tiba episode berhenti di momen paling seru dan kamu jadi tidak sabar menunggu episode berikutnya atau saat bermain game dan ada quest tertentu yang belum selesai sehingga kamu tidak bisa tidur sebelum menyelesaikannya. Nah itu semua adalah efek Zeigarnik yang bekerja tapi masalah serius muncul ketika efek ini mulai bekerja terhadap hal-hal dalam hidupmu yang belum kamu lakukan karena otak memperlakukan tugas yang sudah selesai seperti file yang ditutup rapi tapi tugas yang belum selesai tetap dibiarkan terbuka dan terus berjalan di latar belakang seperti tab browser yang tidak pernah ditutup. Sekarang coba bayangkan otakmu seperti laptop dan di layar utama kelihatannya tidak ada yang terbuka hanya wallpaper pemandangan gunung yang tenang tapi kalau kamu buka Task Manager ternyata ada puluhan tab yang masih berjalan di belakang layar yaitu olahraga belum mulai belajar bahasa Inggris belum. Mulai belum menghubungi teman lama, belum membereskan kamar, belum membayar tagihan dan semua hal itu belum pernah kamu mulai sehingga tidak mungkin bisa selesai dan karena tidak selesai otakmu tidak bisa menutup file-file itu dan pemakaian CPU sudah melewati 90% meskipun kamu merasa sedang tidak melakukan apa-apa. Pada tahun 2011 psikolog Masih Campo dan Baumeister melakukan eksperimen yang menunjukkan hal ini dengan lebih jelas karena mereka memberikan tujuan penting kepada para peserta lalu memaksa mereka berhenti sebelum menyelesaikannya dan kemudian meminta mereka mengerjakan tugas yang sama sekali berbeda. Dan hasilnya orang-orang yang memiliki tujuan yang belum selesai terus-menerus terganggu oleh pikiran tentang tujuan itu dan konsentrasi mereka menurun secara signifikan tapi yang menarik dari penelitian ini adalah ketika para peserta diminta membuat rencana spesifik tentang bagaimana mereka akan menyelesaikan tujuan yang tertunda itu, pikiran-pikiran mengganggu itu berkurang secara drastis artinya otak tidak harus benar-benar menyelesaikan tugas itu melainkan cukup mendapat sinyal bahwa ada rencana untuk menanganinya dan notifikasi yang mengganggu itu langsung meredam dirinya sendiri. Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah penelitian yang dipublikasikan di Jurnal Psikologi Kesehatan Kerja pada tahun 2017 di mana 59 pekerja diobservasi sebanyak 357 kali selama 12 minggu dan hasilnya menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki pekerjaan yang belum selesai di akhir pekan terus-menerus teringat hal itu dan kualitas tidur mereka menurun secara serius, dan ketika tugas yang belum selesai menumpuk selama lebih dari 3 bulan beban psikologis yang ditimbulkannya jauh lebih besar dibandingkan tugas-tugas baru yang belum selesai dan ada juga temuan bahwa ketika jumlah tugas yang belum selesai secara bersamaan mencapai 4 atau lebih maka kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan mengendalikan diri menurun secara nyata jadi tidak melakukan apa-apa itu bukan berarti lebih ringan bagi otak melainkan justru membuat otak bekerja jauh lebih keras dan lebih menderita.
Sekarang bayangkan apa yang terjadi ketika DMN dan efek Zeigarnik bekerja bersamaan karena saat kamu tidak melakukan apa-apa DMN menyala dan juru masak berdiri di depan kulkas kosong mencari bahan dan karena efek Zeigarnik hal pertama yang muncul di benaknya adalah semua hal yang belum kamu selesaikan, semua tugas yang tertunda, semua janji yang belum ditepati dan kemudian dimulailah serangan diri sendiri kenapa lagi-lagi tidak bisa menyelesaikan apa-apa dan hormon stres kortisol mulai meningkat, tubuh terasa semakin berat dan kamu semakin malas untuk bergerak sehingga kamu semakin tidak melakukan apa-apa dan daftar tugas yang belum selesai bertambah satu lagi dan DMN kembali mengeluarkan daftar itu dan menyerangmu lagi seperti roda gigi yang saling mengunci dan berputar membawamu semakin dalam setiap kali roda itu menyelesaikan satu putaran dan proses ini berjalan tanpa kamu sadari. Bukan karena kamu lemah atau malas melainkan karena sirkuit otomatis di otakmu memang dirancang untuk bekerja seperti ini. Ketika lingkaran setan ini berlangsung cukup lama maka tahap yang lebih serius akan datang dan untuk memahami ini kita perlu melihat eksperimen klasik yang dilakukan pada tahun 1967 di Universitas Pennsylvania oleh tim peneliti psikologi yang dipimpin Martin Seligman di mana mereka membagi anjing menjadi dua kelompok dan kelompok pertama mendapat kejutan listrik tapi mereka bisa menekan tuas untuk menghentikan kejutan itu dan mereka cepat belajar cara menghentikannya sementara kelompok kedua juga mendapat kejutan listrik dan juga punya tuas yang sama tapi tidak peduli berapa kali mereka menekan tuas itu kejutan tidak berhenti sehingga akhirnya anjing-anjing di kelompok kedua berhenti mencoba sama sekali mereka menyerah sepenuhnya dan kemudian ketika kedua kelompok dipindahkan ke kotak baru di mana mereka hanya perlu melompati sekat rendah untuk menghindari kejutan kelompok pertama. Dengan cepat melompat dan menyelamatkan diri tapi kelompok kedua hanya duduk diam di lantai menerima kejutan tanpa berusaha padahal pintu keluar ada tepat di depan mereka dan inilah yang disebut sebagai ketidakberdayaan yang dipelajari atau learned helplessness yaitu ketika seseorang sudah belajar dari pengalaman berulang bahwa apapun yang dilakukan tidak akan mengubah keadaan sehingga mereka berhenti berusaha sepenuhnya. Seligman awalnya mengira ini hanya berlaku untuk hewan tapi puluhan tahun penelitian setelahnya membuktikan bahwa mekanisme yang persis sama juga bekerja pada manusia dan ketika kita melihat pola-pola yang ditemukan pada pasien depresi dan burnout ada kesamaan yang sangat jelas yaitu semakin sering seseorang mencoba sesuatu dan gagal semakin rendah ekspektasi mereka terhadap usaha baru dan akhirnya pola perilaku mereka mengeras menjadi tidak mencoba sama sekali. Pada manusia proses ini tidak datang dalam bentuk kejutan listrik melainkan dalam bentuk yang jauh lebih halus dan sunyi karena kamu berpikir besok harus mulai olahraga lalu besok datang dan kamu tidak melakukannya lalu kamu berpikir tuh kan memang aku orangnya tidak bisa konsisten dan minggu depan. Kamu berpikir lagi harus mulai belajar sesuatu yang baru lalu lagi-lagi tidak melakukannya dan kamu berpikir ya sudahlah memang aku orangnya begini dan setiap kali siklus ini berulang pikiran harus mulai itu sendiri semakin jarang muncul karena yang awalnya hanya hari ini sedang malah setelah sebulan berubah menjadi aku memang orang yang tidak punya kemauan keras dan setelah setengah tahun berubah menjadi percuma juga mau berusaha hasilnya tetap sama dan perhatikan pergeserannya karena ini bukan lagi soal situasi melainkan sudah menjadi identitas dan begitu sesuatu menjadi identitas maka meskipun kesempatan datang meskipun pintu terbuka lebar kamu tidak akan bangun untuk melewatinya karena kamu sudah percaya bahwa kamu bukan tipe orang yang bisa melewati pintu itu. Ada temuan neuroscience yang sangat penting untuk dipahami di sini karena penelitian dari tim ilmu saraf Universitas Sao Paulo yang dipublikasikan pada tahun 2025 menunjukkan bahwa dalam kondisi learned helplessness aktivitas amigdala yaitu bagian otak yang memproses emosi dan ancaman meningkat secara signifikan sementara aktivitas korteks prefrontal yaitu bagian otak yang bertanggung jawab untuk penilaian rasional dan pengendalian diri justru menurun artinya bagian otak yang mengendalikan kepanikan dan ketakutan menjadi terlalu aktif sementara bagian otak yang seharusnya menenangkan dan membuat keputusan bijak menjadi semakin lemah sehingga struktur otak itu sendiri perlahan-lahan berubah menjadi semakin optimal untuk kondisi tidak berdaya dan inilah bukti biologis bahwa tidak melakukan apa-apa bukan sekadar kemalasan melainkan ada perubahan nyata di tingkat otak yang membuat semakin sulit untuk keluar dari kondisi itu semakin lama kamu berada di dalamnya. Psikolog dari Universitas Rochester bernama Deci dan Ryan mengembangkan sebuah teori yang disebut teori determinasi diri yang mengatakan bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan psikologis dasar yang harus dipenuhi agar merasa hidup dan bermakna yaitu otonomi kompetensi dan keterhubungan dan ketika ketiga kebutuhan ini terpenuhi manusia merasa bersemangat bermakna dan hidup tapi ketika ketiga kebutuhan ini terganggu manusia perlahan-lahan layu seperti tanaman yang tidak mendapat air dan sinar matahari.
Otonomi adalah perasaan bahwa kamu yang mengendalikan hidupmu sendiri, bahwa pilihan-pilihan yang kamu ambil adalah keputusanmu bukan karena terpaksa, dan ketika kamu seharian tidak melakukan apa-apa tidak ada satupun pilihan yang kamu buat sehingga yang tersisa hanyalah perasaan aku tidak tahu. Bagaimana bisa jadi seperti ini seolah-olah hidupmu berjalan sendiri tanpa kamu di kursi pengemudi? Kompetensi adalah perasaan bahwa kamu mampu melakukan sesuatu dan menyelesaikannya dengan baik, tapi kalau seharian tidak ada yang kamu kerjakan maka tidak ada satupun pencapaian yang bisa memberi makan perasaan itu, dan seberapa kecil pun sebuah pencapaian itu dibutuhkan untuk menjaga agar perasaan mampu ini tetap hidup, tapi di dalam hari yang kosong perasaan itu tidak punya tempat untuk tumbuh. Keterhubungan adalah perasaan bahwa kamu terhubung secara bermakna dengan orang lain, dan dalam budaya Indonesia di mana semangat gotong royong dan kebersamaan komunitas begitu kuat, perasaan terisolasi dari lingkungan sosial bisa terasa jauh lebih menyakitkan karena kita tumbuh dalam budaya yang sangat menghargai hubungan antar manusia, dan ketika ketidakberdayaan semakin dalam kita cenderung menghindari bertemu orang dan perlahan-lahan menjadi semakin sendirian, dan ketiga indikator ini jatuh ke titik terendah secara bersamaan, yaitu 3 kebutuhan psikologis paling mendasar manusia runtuh. Sekaligus, dan penelitian-penelitian yang menguji teori ini dengan data nyata menunjukkan bahwa bahkan jika hanya 1 dari 3 kebutuhan ini yang terganggu secara serius, tanda-tanda depresi, kecemasan, dan ketidakberdayaan sudah mulai muncul, tapi ketika ketiganya runtuh bersamaan prosesnya menjadi jauh lebih cepat dan lebih merusak. Mungkin ada di antara kalian yang berpikir, tapi setidaknya kalau tidak melakukan apa-apa aku tidak akan gagalkan, dan secara logika itu terdengar masuk akal, tapi waktu tidak berpihak pada logika itu karena penelitian dari psikolog Universitas Cornell menunjukkan bahwa dalam jangka pendek memang penyesalan atas hal yang sudah dilakukan terasa lebih kuat, seperti kenapa aku mengatakan itu atau kenapa aku membeli barang itu, karena konsekuensi dari tindakan langsung terlihat dan kegagalan terasa sangat nyata, tapi ketika pertanyaannya diperluas menjadi apa yang paling kamu sesali dalam hidupmu secara keseluruhan, maka jawabannya berbalik secara dramatis, karena yang paling disesali secara overwhelming adalah hal-hal yang tidak dilakukan, seperti seharusnya waktu itu aku mencoba, atau seharusnya aku bicara pada orang itu, atau seharusnya aku mengambil kesempatan itu, dan analisis komprehensif terhadap 11 penelitian lanjutan juga mengkonfirmasi pola yang sama, yaitu di semua bidang kehidupan baik pendidikan, karir, hubungan, maupun pengembangan diri, penyesalan atas hal yang tidak dilakukan bertahan lebih lama dan terasa lebih menyakitkan, dan yang paling kuat dari semua jenis penyesalan adalah penyesalan terhadap diri sendiri, yaitu tentang siapa yang seharusnya bisa aku jadi tapi tidak pernah menjadi, dan orang-orang cenderung semakin sering dan semakin kuat merasakan penyesalan jenis ini seiring bertambahnya usia. Ada alasan yang sangat mendasar kenapa penyesalan atas hal yang tidak dilakukan lebih menyiksa, karena hal yang sudah dilakukan memiliki hasil yang pasti, dan meskipun hasilnya adalah kegagalan, seiring waktu kamu bisa menutup bab itu dengan mengatakan setidaknya aku sudah mencoba, dan kamu bisa menutup file itu dalam otakmu. Tapi hal yang tidak pernah dilakukan memiliki hasil yang selamanya terbuka, karena pertanyaan bagaimana jadinya kalau waktu itu aku melakukannya tidak akan pernah mendapat jawaban, dan karena tidak ada jawaban otakmu tidak pernah bisa menutup file itu, dan seiring berjalannya waktu, kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah terwujud itu justru semakin terlihat indah di dalam imajinasi. Kalau saja waktu itu aku mencoba pasti hasilnya akan baik, dan ini adalah versi seumur hidup dari efek Zeigarnik, karena mimpi yang tidak pernah selesai akan terus dipegang oleh otakmu sampai akhir hidupmu tanpa pernah dilepaskan. Jadi bagaimana cara keluar dari lingkaran setan ini, dan jawaban yang diberikan oleh neuroscience dan psikologi secara bersama-sama terdengar sangat sederhana, bahkan mungkin terasa mengecewakan, yaitu 1 tindakan kecil dan itu saja sudah cukup. Ini bukan sekadar kata-kata motivasi yang manis seperti semangat ya pasti bisa, karena ini adalah teknik klinis yang benar-benar digunakan dalam pengobatan depresi, dan namanya adalah aktivasi perilaku atau behavioral activation, dan penelitian-penelitian yang telah dilacak selama lebih dari 25 tahun mengkonfirmasi bahwa aktivasi perilaku memiliki efektivitas yang setara dengan terapi kognitif, dan dalam kasus yang parah bahkan memberikan hasil yang mendekati efektivitas obat antidepresan, dan prinsipnya adalah bukan mengubah pikiran dulu baru bertindak, melainkan bertindak dulu sehingga pikiran berubah mengikuti. Banyak orang berkata kalau sudah semangat baru mau bergerak, tapi neuroscience mengatakan sebaliknya, kamu harus bergerak dulu baru semangat itu akan datang, dan sekarang mari kita lihat kenapa 1 tindakan kecil bisa mengubah seluruh mekanisme yang sudah kita bahas hari ini. Kamu berjalan kaki selama 5 menit saja di sekitar kompleks perumahanmu, dan dengan itu saja DMN sudah mendapat bahan baru, karena kulkas yang tadinya kosong sekarang memiliki 1 butir telur di dalamnya, dan juru masak yang tadinya berdiri menyerangmu di depan kulkas kosong sekarang berbalik dan
Mulai membuat sesuatu dari telur itu dan energi negatif yang tadinya diarahkan kepadamu kini tersalurkan ke sesuatu yang produktif. Kamu membuka buku pelajaran dan membaca satu kalimat saja, dan dengan itu saja otakmu mengklasifikasi ulang tugas itu dari belum dimulai menjadi sedang berjalan dan satu tab di latar belakang tertutup dan penggunaan CPU turun sedikit dan suara kipas yang berisik itu mulai mereda. Seligman sendiri dalam penelitian lanjutannya membuktikan bahwa kebalikan dari ketidakberdayaan yang dipelajari juga bisa dipelajari dan ini disebut optimisme yang dipelajari atau learned optimis karena jika ketidakberdayaan terbentuk melalui pengalaman berulang maka rasa kendali dan rasa mampu juga bisa dibangun melalui pengalaman dan satu pengalaman sukses yang sangat kecil sekalipun sudah cukup untuk membuat retakan pada sirkuit yang mengatakan percuma saja berusaha. Profesor Teresa Amabile dari Harvard Business School menganalisis lebih dari 12.000 catatan harian dari 238 pekerja di 7 perusahaan berbeda dan hasilnya sangat mengejutkan karena faktor yang paling kuat dalam meningkatkan motivasi internal dan emosi positif bukanlah kenaikan jabatan bukan bonus. Bukan pujian dari atasan melainkan perasaan bahwa mereka telah membuat sedikit kemajuan dalam pekerjaan yang bermakna dan Amabile menyebut ini sebagai prinsip kemajuan atau the progress principle dan kamu tidak perlu mencapai sesuatu yang besar karena cukup merasa bahwa kamu telah bergerak sedikit. Kedepan dan perasaan itu saja sudah mampu mengubah seluruh kondisi internal seseorang dan sebaliknya meskipun seseorang sangat sibuk seharian tapi jika merasa tidak ada yang maju maka motivasi dan perasaan positif justru menurun. Prinsip kemajuan ini juga menjawab pertanyaan tentang seberapa besar tindakan yang perlu kamu ambil karena jawabannya adalah kamu tidak perlu melakukannya dengan sempurna dan tidak perlu melakukannya dalam skala besar yang kamu butuhkan hanyalah memberikan sinyal kepada otakmu bahwa ada sedikit pergerakan ke depan dan itu sudah cukup karena jalan-jalan 5 menit yang kamu pilih sendiri untuk dilakukan sudah menaikkan indikator otonomi satu tingkat dan perasaan bahwa kamu berhasil melakukan sesuatu meskipun kecil menaikkan indikator kompetensi satu tingkat dan indikator-indikator yang tadinya berada di titik terendah mulai bergerak naik sedikit demi sedikit. Yang penting bukanlah ukuran tindakannya melainkan apakah kamu melakukannya karena membaca satu halaman buku melakukan peregangan 5 menit mencuci satu piring di bak cuci atau berjalan ke minimarket terdekat dan kembali itu semua sudah cukup karena inti dari semua ini adalah mengirim sinyal ke otakmu bahwa aku masih orang yang bisa bergerak dan sinyal kecil ini saja sudah mampu mengisi kulkas kosong menutup tab latar belakang membuat retakan pada sirkuit ketidakberdayaan dan mulai menaikkan indikator kebutuhan dasar psikologis yang tadinya kosong. Roda gigi lingkaran setan yang selama ini berputar membawamu semakin dalam mulai berputar ke arah sebaliknya dan ada satu hal lagi yang perlu kamu ketahui karena di era sekarang ini kita semua punya akses mudah ke media sosial video pendek dan konten-konten singkat yang bergulir tanpa henti di layar. Ponsel kita dan konten-konten seperti itu memang sangat efektif dalam mematikan DMN karena selalu ada sesuatu yang baru melintas di depan mata sehingga otakmu sibuk merespons stimulus eksternal dan tidak sempat membalikan kamera ke dalam sehingga untuk sesaat kamu merasa lega dan nyaman tapi ini sama saja seperti membuka dan menutup pintu kulkas berulang-ulang tanpa memasukkan makanan apapun ke dalamnya karena kamu tidak menyelesaikan rasa lapar melainkan hanya sebentar melupakannya dan begitu kamu berhenti menggulir layar DMN langsung menyala kembali dan semua hal yang belum kamu selesaikan semua tugas yang tertunda semua kekhawatiran itu datang menyerbu secara bersamaan dan itulah kenapa setelah berjam-jam hanya melihat ponsel tanpa melakukan hal lain kamu justru merasa lebih lelah dan lebih kosong dari sebelumnya karena ini bukan soal kemauan keras melainkan soal bagaimana otakmu terstruktur secara biologis dan kamu tidak lemah otakmu memang dirancang untuk bekerja seperti itu. Jadi mekanisme yang kita bahas hari ini ada 4 yang pertama adalah ketika kamu tidak melakukan apa-apa DMN menyala dan juru masak berdiri di depan kulkas kosong lalu mulai menggerogoti dirimu yang kedua adalah efek Zeigarnik yang terus mengirimkan notifikasi tentang hal-hal yang belum kamu selesaikan tanpa henti yang ketiga adalah ketidakberdayaan yang dipelajari yang membuat kamu berhenti mencoba sama sekali dan yang keempat adalah 3 kebutuhan dasar psikologis dari teori determinasi diri yang runtuh bersamaan dan di atas semua itu seiring berjalannya waktu penyesalan atas hal-hal yang tidak pernah dilakukan akan menghantui sisa hidupmu dan keempat mekanisme ini tidak berjalan sendiri-sendiri melainkan saling memperkuat satu sama lain dalam lingkaran yang berputar otomatis tanpa intervensi karena DMN menghasilkan kritik diri lalu efek Zeigarnik membuat kritik itu bertahan lebih lama dalam ingatan lalu ingatan itu memperkuat pembelajaran ketidakberdayaan lalu ketidakberdayaan yang semakin dalam menurunkan ketiga indikator kebutuhan dasar dan setiap kali lingkaran ini menyelesaikan satu putaran menjadi sedikit lebih sulit untuk keluar sehingga semakin cepat kamu melakukan intervensi semakin baik.
Ada satu kesalahpahaman umum yang perlu diluruskan karena banyak orang mengira bahwa tidak melakukan apa-apa akan mengisi ulang energi dan memang benar bahwa istirahat fisik seperti tidur atau mengistirahatkan tubuh memang memulihkan energi tapi secara psikologis hanya diam tanpa tujuan sambil melamun atau terus-menerus menggulir layar ponsel adalah hal yang sama sekali berbeda karena dari sudut pandang otak itu bukanlah istirahat melainkan membiarkan DMN terus menyala tanpa pengawasan dan pemulihan yang sebenarnya tidak terjadi karena istirahat yang sesungguhnya adalah memberikan sinyal yang jelas kepada otak dan itu bisa berupa jalan-jalan santai, bisa berupa meditasi, bisa berupa memasak sesuatu yang sederhana seperti yang sering dilakukan dalam keseharian orang Indonesia memasak nasi goreng sederhana, atau membuat secangkir kopi dengan penuh kesadaran karena sinyal bahwa kamu memilih untuk melakukan sesuatu itu sendiri sudah merupakan sinyal bagi otak untuk memulai pemulihan dan satu pilihan kecil itu saja sudah bisa mengubah arah harimu. Kalau kamu sudah membaca atau mendengarkan semua ini sampai di sini maka sebenarnya itu sudah merupakan satu langkah kecil karena otakmu baru saja menerima sinyal penyelesaian bahwa kamu telah memahami sesuatu yang baru dan itu sudah cukup untuk saat ini jadi setelah ini pikirkan satu tindakan paling kecil yang bisa kamu lakukan sekarang juga dan lakukan itu karena satu tindakan kecil itulah sakelar yang akan membalikan arah putaran roda gigi di dalam otakmu dari lingkaran setan menjadi lingkaran kebaikan dan ingatlah bahwa kamu bukan orang yang malas otakmu hanya sedang menjalankan program yang sudah tertanam di dalamnya dan kabar baiknya adalah program itu bisa diubah dimulai dari satu langkah kecil hari ini.